Korea Selatan mengadakan pesta Halloween di Itaewon, Seoul yang dihadiri sekitar 100.000 orang pada malam hari tanggal 29. Terlibat pintu keluar kereta bawah tanah dekat dengan gang yang sempit dan miring membuat pengunjung berdesakan dan tidak bisa bergerak maju. Kemudian diduga ada orang jatuh yang menimbulkan efek domino dan menyebabkan tragedi saling injak. Banyak orang yang meninggal karena mati lemas akibat kekurangan oksigen. 영화에서 봤던 장면들이 막 전쟁 났을 때 통제하는 거 있잖아요. Korban meninggal peristiwa Itaewon diketahui ada 154 orang, termasuk 26 WNA dari 14 negara. Masih banyak korban tewas yang belum diketahui identitasnya dan 80-an orang luka-luka. Selain itu, jumlah kumulatif orang hilang yang dicatat CNN telah mencapai 3.580 orang. Sebagian besar korban adalah kaum muda berusia belasan hingga 20-an tahun. Di antara mereka, wanita muda cenderung menjadi korban injak karena kehilangan keseimbangan akibat desak-desakan. Kenapa banyak korban dalam tragedi ini? Menurut analisis jurnalis independen Taiwan yang ditempatkan di Korea Selatan, Yang Chen-hao menyebutkan lokasi tersebut dekat dengan pangkalan Amerika Serikat. Ditambah siklon pasca pandemi yang membatalkan prokes masker untuk festival barat membuat pengunjung membludak sekitar 100 ribuan orang berdesak-desakan di gang yang sempit dan miring yang menyebabkan terjadinya tragedi. 那个小巷子宽度大概是4公尺左右。如果说有一个人有个闪失，不小心跌倒，或者是不小心推挤的话，这样这个就像骨牌一样，这样子直接像瀑布这样子推下来。 Saat ini, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memerintahkan seluruh warga nasional untuk memasuki masa berkabung selama 7 hari ke depan. Banyak media Korea juga berinisiatif menghentikan acara hiburan sebagai pernyataan bela sungkawa. Kerumunan yang menyebabkan korban saling injak juga terjadi di banyak negara. Pada awal Oktober, bentrokan supporter sepak bola di Indonesia juga berakhir dengan tragedi saling injak dan menewaskan setidaknya 125 orang. Tragedi saling injak pada pesta Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan juga menyebabkan ratusan korban tewas dan terluka. Dr. Taiwan mengatakan bahwa penyebab utama kecelakaan ini adalah asfiksia kompresif, di mana saat berdesak-desakan, leher dan dada akan mengalami tekanan dan darah vena tidak dapat kembali ke jantung sehingga oksigen tidak bisa disalurkan ke seluruh tubuh. Otak akan mati lemas dan kehilangan kesadaran jika kekurangan oksigen dalam waktu 10 detik. 压迫性窒息可能缺氧了，这可能是导致很多人死亡的一个原因。 Untuk mengantisipasi insiden saling injak pada acara berskala besar, penyelenggara harus melakukan pengendalian massa dan menyiapkan jalur keselamatan agar petugas medis bisa masuk dan pengunjung bisa keluar. Jika kecelakaan terjadi, apa yang bisa dilakukan untuk melindungi diri? Mari kita simak berikut. 我们可以以比较用手部的部分去做一个保护，大概这样子，可以去做个尽量头部、颈椎这边去做个自我的一个避免预防跌倒。 Pakar mengingatkan untuk tetap tenang, melindungi kepala dan leher, serta maju dengan langkah lanjut untuk menghindari jatuh jika bertemu situasi berdesak-desakan guna melindungi diri. Angin monsun timur laut dan sistem awan lingkaran luar Typhoon mendatangkan hujan selama 2 hari di Ilan. Curah hujan bahkan mencapai lebih dari 1000 mm dalam 2 hari di Nan'ao. Banyak fondasi jalan yang rusak di Jalan Jaru 7 Taiwan dan diperbaiki semalaman di bawah hujan. Biro Cuaca Pusat CWB mengingatkan bahwa hujan masih akan terus turun di kawasan utara dan timur. CWB juga telah mengeluarkan laporan khusus hujan lebat di 10 daerah di mana curah hujan paling banyak terdapat di kawasan utara dan timur. Angin monsun juga membawa hembusan angin berkekuatan 9 hingga 11 di kawasan Taoyuan ke Tainan, semenanjung Hengchun dan daerah di luar pulau utama. CWB mengingatkan bahwa hujan akan terus turun dalam 10 hari ke depan dan masyarakat harus waspada bencana yang ditimbulkan hujan terus-menerus. Jembatan Golden Gate akhirnya resmi dibuka pada 30 Oktober setelah pembangunan selama 12 tahun. Jembatan penyeberangan laut ini menghubungkan Kinmen besar dan kecil yang hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk sekali perjalanan dengan mobil. Jembatan Golden Gate dengan total panjang 5,4 km memakan waktu hampir 30 tahun untuk konsepsi, konstruksi hingga selesai. Selain itu, juga melintasi 5 periode pemerintah daerah dan penggantian 3 kontraktor. Perjalanan penuh rintangan ini membutuhkan waktu 12 tahun pembangunan. Sebelumnya, satu-satunya jalur perjalanan antara Kinmen besar dan Kinmen kecil hanya melalui kapal yang beroperasi setiap setengah jam dengan waktu perjalanan 15 hingga 20 menit. Operasional kapal juga akan berhenti jika cuaca tidak mendukung. Dengan adanya jembatan ini, masyarakat memiliki opsi perjalanan yang lebih nyaman.